saya memotivasi para murid-muridku kullihim semuanya ala kathrati dzikrillah untuk memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala wa tauhidihi dan mentauhidkan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mahabbatan fillahi tabaraka wa ta'ala, karena dasarnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna bidzalika yahsulu tanziful qalbi mimma siwa, karena ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tujuannya bukan untuk surga, bukan untuk takut dari neraka, atau untuk mendapatkan menghasilkan kenikmatan-kenikmatan duniawi atau segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yahsulu tanziful qalbi mimma siwahu ta'ala, maka akan didapatkan pembersihan hati dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa? Minas syahawati, dari syahwat-syahwat allati tahjubul abda an maulah an rabbihi azza wa jalla, yang menghijab, yang menghalangi seorang hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Li'annal qalba idza khala minas syahawati kana baitan li hubbir rabb. Ya karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwwata illa billah. Nawina ta'alamu ta'aliman fil intifadh dzakra wa tadhkira wal ifadah wal istifadah wal hasara tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah majelis dzikir Ponpes Sekian Al-Mubarak, hafizakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Minahus Saniyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, wabil khusus Abah Cinangka, pada semua orang tua kita, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man nawabihi aslafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu Syekh Abdul Wahab Asy'arani fi kitabih Al-Minahus Saniyah ala al-wasiyatil madbuliyah ila an qala wa kana sayyidi Muhammadun rahimahullahu ta'ala ya'muru ashabahu bi raf'is saut bidzikri fil aswaqi wasyawari'i wal mawadi'il kharibatil mahjurah wa yaqulu udhkurullaha ta'ala fi hadhihi al-amakin hatta tashhada lakum yawmal qiyamah wa takhriqu namusa tab'in nafsi fa innakum fi hijabin ma lam takhruquhu fa'lam dzalika ya akhi. Wa kana lan ana sapa sayyidi Muhammad rahimahullahu ta'ala ya'muru ashabahu bi raf'is saut aw yaqulu udhkurullaha ta'ala, dzikir sapa sira kabeh ing Allah ta'ala fi hadhil amakin, yang dalam iki-iki tempat, hatta tashhada lakum yaumal qiyamah, sehingga nyakseni apa iki tempat lakum maring sira kabeh yaumal kiamat, yang dalam dina kiamat. Wa takhriqu ngopi aja wait boleh. Wa takhriqu lan padha nembus sapa sira kabeh namusa
taba'in nafsi ing perantara tabiat nafsu fa innakum fi hijabin maka temen setuhune sira kabeh iku fi hijabin iku tetep ing dalam hijab malam takhriquhu selagine ora nembus sapa sira kabeh ing namus fa'lam dzalika ya akhi wa sapa sira dzalika ing mengkono-mengkono keterangan ya akhi dulur ingsun. Alhamdulillah segala puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama mengaji, bersama-sama mauludan, marhabanan, bersama-sama berzikir. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan pengajian atau keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Minahus Saniyah Alal Wasiyatil Madbuliyah pada halaman 8, di mana pada pertemuan sebelumnya beliau menjelaskan mengenai al-haya'ut tabi'i. Apa itu al-haya'ut tabi'i atau rasa malu yang dasarnya adalah yang berdasarkan atas tabiat manusia, di mana hal ini rasa malu yang dasarnya adalah tabiat manusia, bukan karena Allah Ta'ala, bukan karena Rasulnya. Itu adalah hal yang sangat dikecam oleh para ahli tasawuf, terutama dalam hal zikir, di mana zikir itu bagi para pemula seperti kita. Zikir bagi para pemula itu adalah dengan zikir suara yang keras. Kenapa? Karena hati kita ini keras. Ketika hati kita keras, belum lembut, ya otomatis kita berzikir dengan suara yang keras. Supaya apa? Supaya hati ini terpalu, terpukul dengan suara yang keras tadi, suara zikir yang keras tadi. Dan tentunya zikir ini adalah hal yang sangat atau paling utama di dalam thariqah. Seperti yang diulang-ulang sebelumnya mengenai redaksi atau ucapan Syekh Abdul Wahhab Asy'arani dalam kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah, beliau mengatakan az-zikru wa ajma'u ala anna dzikra ruknun qawiyyun fit thariq, di mana para arifin, para aulia, mereka bersepakat bahwasanya zikir itu merupakan ruknun qawiyun, merupakan rukun, merupakan pondasi yang kuat di dalam syariat, di mana ketika seseorang yang melaksanakan thariqah tetapi dia tidak berzikir, ya maka seperti membangun sebuah bangunan yang tidak ada pondasinya. Az-zikru atau ala anna dzikra ruknun qawiyyun fit thariq, merupakan pondasi yang kuat di dalam thariqah. Ketika seseorang itu tidak memperbanyak zikir, maka pondasinya itu kosong. Seseorang yang membangun rumah tanpa ada pondasi, maka ketika ada gempa langsung ambruk. Gitu kan. Nah, begitu juga dengan para muridin, para salikin dalam thariqah, di mana kesibukan mereka, aktivitas mereka itu harus dipenuhi dengan zikir dan zikir. Ya memang pada awal mulanya untuk para mubtadiin, untuk para pemula, zikirnya adalah zikir lisan seperti kita gitu ya. Di mana tujuan dari zikir itu adalah seseorang menarik hatinya supaya hatinya itu seakan-akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis itu, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, seakan-akan dirinya itu melihat, menyaksikan Tuhannya, menyaksikan Allah taala. Di mana zikir itu ya harusnya seperti itu. Zikir mulai dengan zikir lisan, kemudian nanti berpindah kepada zikir sir atau zikir qalbi. Zikir qalbi kemudian pindah kepada zikir ruh, zikir sir, kemudian dari zikir sir baru pindah kepada zikir ruh.
Itu ya. Itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama mengenai fungsi dari zikir itu sendiri, dan insya Allah akan secara detail dibahas di dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah di pengajian-pengajian yang ke depan insya Allah. Dan itu sudah dijelaskan di sana. Oke. Nah, sehingga dari sini ketika seorang murid atau para muridin dalam thariqah, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengetahui syarat-syaratnya, mengetahui adab-adabnya, melaksanakannya dengan kualitas yang sebaik-baiknya, ya maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan untuk terbuka hatinya. Di sini juga Al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala dalam kitabnya Lataiful Minan wal Akhlaq, beliau membahas, beliau seringkali memotivasi, mendorong para murid-muridnya untuk memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Apa tujuannya? Mahabbatan fillahi ta'ala, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sudah kita sebutkan di dalam pengajian-pengajian sebelumnya bahwa seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh tujuannya itu tidak boleh diarahkan kepada makhluk apapun itu, meskipun kenikmatan di dalamnya, apalagi kenikmatan yang ada di dunia, tidak boleh. Nah, makanya di sini kenapa disebutkan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani memotivasi, mendorong para murid-muridnya, para santri-santrinya untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya satu tujuannya, yaitu mahabbatan fillah, cinta kepada Allah. Kenapa? Ya karena ketika atau para arifin itu memandang bahwasanya surga, bahwasanya neraka atau kenikmatan yang ada di dunia ini semuanya sirna, fana, hancur, rusak. Nah, sehingga ketika mereka menginginkan sesuatu yang sirna, maka mereka hakikatnya menginginkan sesuatu yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Nah, oleh karenanya hal inilah yang menjadikan kenapa para arifin, orang-orang yang ahli ma'rifat, ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka kejar hanyalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan saya bacakan redaksi dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya Lataiful Minan wal Akhlaq fi wujub at-tahadduts bin ni'ami 'alal itlaq di halaman 260 jilid 1. Wa mimma manallahu tabaraka wa ta'ala bihi alayya, dan diantara karunia yang Allah Ta'ala turunkan kepada diri saya adalah hatsu ashabi, saya memotivasi para murid-muridku kullihim, semuanya, ala kathrati dzikrillah, untuk memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala, wa tauhidihi, dan mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahabbatan fillahi tabaraka wa ta'ala, karena dasarnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna bidzalika yahsulu tanziful qalbi mimma siwa, karena ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tujuannya bukan untuk surga, bukan untuk takut dari neraka, atau untuk mendapatkan, menghasilkan kenikmatan-kenikmatan duniawi atau segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yahsulu tanziful qalbi mimma siwahu ta'ala, maka akan didapatkan pembersihan hati dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa? Minas syahawati, dari syahwat-syahwat allati tahjubul abda an maulah an rabbihi azza wa jalla, yang menghijab, yang menghalangi seorang hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'annal qalba idza khala minasy syahawati kana baitan li hubbir rabb. Ya karena hati itu ketika kosong dari syahwat,
Ketika hati itu sudah tidak memiliki keinginan apapun, ketika hati itu sudah kosong dari selain Allah Ta'ala, tidak mengharapkan makhluk, tidak bersandar kepada makhluk, tidak menyekutukan Allah dengan makhluk, tidak menyelingkuhi Allah dengan kepentingan-kepentingan apapun, terutama ketika beribadah. Ketika hati ini sudah fana, sudah sirna dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati itu akan menjadi baitan li hubbir Rabb, akan menjadi rumah untuk cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi rumah cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana maksudnya ya? Artinya hatinya itu akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, sehingga nanti dari hatinya yang bersih, hatinya yang jernih, yang merupakan rumah dari kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang dia laksanakan, apapun yang dia perbuat, apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia kerjakan, maka itu semuanya atas dasar cinta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mulutnya sekalipun itu tidak akan ngomong sakar PDW, sesuka hatinya, ya kan? Kenapa? Ya karena li'anna hadratallahi ta'ala hadratu bahtin wa sukutin. Ya karena ketika hati seseorang itu sudah cinta dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang ada itu adalah diam, bisu. Hadratu bahtin, dimensi kebisuan, wasukutin, dan diam. Diam dari apa? Diam dari tabiatnya, diam dari syahwatnya, diam dari segala keinginan-keinginannya, diam dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dirinya sendiri. Iya, bahkan dirinya sendiri. Nah, sehingga hatinya yang merupakan baitu hubbir Rabb, atau rumah dari cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dia menemukan segala sesuatu ada di dalamnya. Kenapa? Ya karena hatinya sudah mencintai Allah Ta'ala, sehingga ketika menginginkan ilmu apapun dia temukan di dalam hatinya. Ketika ada sesuatu yang muskil, yang tidak jelas bagi dirinya, dia lihat hatinya, dia temukan jawabannya di dalam hatinya. Itu dan seterusnya. Itu merupakan keutamaan atau kelebihan ketika seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuannya itu bukan makhluk, tujuannya bukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan si hati ini sudah dikosongkan, sudah dilepaskan dari semua syahwat-syahwat, maka hati ini akan menjadi rumah dari cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, wa idza sakana fihi hubbus syahawat, ketika di dalam hati itu ada cinta kepada syahwat, dan syahwat itu nggak hanya mengarah kepada syahwat seksual, bukan. Syahwat pingin dipuji orang, syahwat. Syahwat tidak ingin dicaci, dijelek-jelekan oleh orang lain, syahwat. Apalagi ya syahwat untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, uang yang banyak, dan seterusnya. Itu apalagi untuk mendapatkan pujian dari orang lain saja termasuk syahwat, itu kan. Bahkan ibadah sendiri, ketika kita melaksanakan satu ibadah, ya kan, itu bisa jadi berdasarkan atas syahwat. Kenapa? Saya pengen ibadah, gitu. Atau bahkan yang menyodorkan dirinya, yang menginginkan dirinya untuk ditalkin thariqah misalnya, itu bisa jadi berdasarkan atas syahwat, gitu. Artinya segala sesuatu yang dasarnya itu adalah dirinya, keinginannya, itu bisa jadi apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan itu berdasarkan atas syahwat. Nah, oleh karenanya hal ini kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Futuhul Ghaib,
di mana seseorang yang ingin terbuka mata hatinya itu harus ada 3 syarat. Yang pertama adalah al-fana'u anil khalq, di mana dirinya harus sirna, harus lepas dari keinginan-keinginan dari makhluk. Ya artinya dia sama sekali sudah tidak ada pengharapan kepada makhluk. Oh, misalnya ada seseorang yang menjanjikan kepada kita, ya fulan, saya akan memberikan kamu rokok 2 bungkus kalau saya ngaji di malam Jumat misalnya. Nah, malam Jumat dia datang. Nah, kemudian orang yang menjanjikan dirinya datang juga. Tapi ketika dia itu selalu mengharapkan, hatinya selalu mengharapkan pemberian dari orang lain atau memiliki jiwa pengemis, otomatis ketika orang yang menjanjikan kepada dirinya datang pengajian di malam Jumat tapi tidak ngasih rokok 2 bungkus, kecewa enggak? Kecewa. Kenapa? Ya karena dirinya mengharapkan pemberian dari makhluk, atau dia menyandarkan diri kepada makhluk, menyandarkan pemberian kepada makhluk. Nah, hal inilah yang harus dihilangkan dari kalangan para muridin, khususnya semua mukminin umumnya, untuk tidak memiliki penyakit yang seperti ini. Karena penyakit itu pertama menghilangkan syahwat yang berkaitan dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah al-fana'u an iradatihi. Kemudian yang kedua adalah sirna, sudah tidak dia sudah menghapuskan, menyirnakan sirna dalam dirinya, keinginan-keinginan dirinya sendiri. Bahkan yang tadi dia tidak tidak memperdulikan orang lain, entah orang lain mencaci dirinya, memuji dirinya, memberikan sesuatu pemberian kepada dirinya, atau tidak memberi apapun kepada dirinya, ya kan? Mengagungkan dirinya atau merendahkan dirinya, sama aja itu, harus hilang itu. Ya artinya dia tidak mendapatkan atau tidak merasakan efek apapun dari pujian atau cacian dari orang lain. Itu pertama. Yang kedua adalah al-fana an nafsihi wahawahu. Yang kedua adalah sirna atau menghilangkan syahwat dirinya, nafsu yang ada di dalam dirinya, hawa yang ada di dalam dirinya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah al-fana an iradatihi ila iradatillahi ta'ala. Yang ketiga adalah sirna atau menghilangkan semua keinginan-keinginan dirinya, baik bahkan keinginan yang positif sekalipun. Ya artinya keinginan yang positif itu bukan berdasarkan atas keinginan dirinya, tetapi keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah ketika ada 3 hal ini, seseorang akan terbuka mata hatinya. Oke, akan dijelaskan di sini juga oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Wa idza sakana fihi hubbu syahwat, dan ketika di dalam diri itu, di dalam diri manusia itu terdapat kecintaan kepada syahwat-syahwat, kana baitan lin nafsi wa ghairihi, maka hatinya itu menjadi rumahnya nafsu dan rumahnya dari semua selain nafsu. Ada syahwat, ada ketamakan, ada kedengkian, ada dendam, ada iri, ada hasud, dan seterusnya. Itu ketika di dalam dirinya terdapat kecintaan kepada syahwat. Ya meskipun dia berzikir, iya meskipun berzikir. Jadi misalnya ketika seseorang berzikir la ilaha illallah mulai dari isya sampai subuh misalnya, tetapi tujuannya adalah untuk mendapatkan kekayaan, ya udah, itu berarti dalam dirinya masih ada syahwat. Zikir yang seperti ini tidak akan memberikan efek negatif positif kepada dirinya, tidak akan memberikan efek positif di mana hatinya itu akan jernih, akan bersih dari segala penyakit-penyakit hati. Lantaran apa? Dia berzikir tapi pengen duit, pengen kaya, pengen sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia kalau sadar dirinya ini adalah seorang hambanya Allah Ta'ala, seorang hamba, seorang budak
hamba sahaya itu tidak memiliki apapun. Apa yang ada di dalam diri hamba itu adalah milik dari tuannya. Apa yang ada di dalam diri manusia, apapun itu, bahkan nafas, penglihatan, kaki, tangan, mulut, pendengaran, hidung dan segala macam, itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh merasa memiliki semua ini, nggak boleh. Nah, tadi kembali, ketika seseorang itu berzikir kepada Allah taala tetapi zikirnya tujuannya adalah untuk memenuhi syahwatnya, maka bagaimana kondisi hatinya? Kana baitan lin nafsi. Maka hatinya itu akan menjadi rumah untuk nafsu. Ya, gudangnya nafsu lah gitu kalau mau dikatakan itu. Nah, sehingga meskipun orang berzikir, tapi kenapa kok saya berzikir terus, saya tidak merasakan ketenangan yang ada di dalam hati? Ya bisa jadi itu. Dia mau berzikir tujuannya adalah untuk selain Allah, apapun itu. Nah, sehingga fa idza kharajatis syahawatu minal qalbi, ketika syahwat-syahwat itu sudah keluar dari hati, wa baqiya fihi tauhidur rabbi wahdahu, dan yang tersisa di dalam hati itu hanyalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan menjadi mahallan sara mahallan lil ma'arifi wal mawaridil ghaibiyati wal asrari wal ulum. Maka hati ini akan menjadi tempatnya atau pusatnya kemarifatan, pengetahuan, wal mawaridil ghaibiyah, sumber-sumber ghaib. Ini yang suka keghaiban. Wal asrari, rahasia-rahasia, wal ulumi, dan ilmu-ilmu laduni. Nah, jadi ketika seseorang itu berzikir, tujuannya adalah untuk mengejar cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syahwatnya sudah keluar dari dirinya, sudah fana. Ya, artinya dia ketika menghadapi ujian, cobaan, kemudian pujian dan cacian, itu nggak ngefek, sama aja. Maka Allah Ta'ala akan menjadikan hatinya itu menjadi pusat dari kemarifatan, pusat dari sumber-sumber rahasia-rahasia Allah, pusat dari sumber-sumber ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Wa idzahu dzalika annal qalba la yasau itsnain, ya karena hati ini, hati manusia itu tidak bisa mencakup dua hal. Ma ja'alallahu, dalam sebuah ayat, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi, Allah Ta'ala tidak menjadikan bagi seorang laki-laki di dalam dirinya ada dua hati, artinya dua kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada selain Allah. Nggak mungkin la yasa'u isnaini, annal qalba la yasa'u isnain. Hati itu tidak akan mencakup dua hal, hanya satu saja. Kalau cinta kepada Allah, hanya cinta Allah. Kalau cinta kepada selain Allah, ya hanya cinta kepada selain Allah. Maksud dari ayat tersebut, fayashghulur rajula bisyughlaini maksudaini fi anin wahid, yang dapat menyibukkan seseorang dengan dua kesibukan yang dia tuju dalam satu waktu. Kullu qalbin la yatasarrafu illa li maksudin wahid, ya karena qalbu atau hati manusia ini tidak bisa berbuat kecuali, tidak bisa memiliki tujuan kecuali hanya satu tujuan. Ya, wa in waqa'alis, kullu qalbin la yatasarrafu illa li maksudin wahid, ya karena hati itu tidak memiliki tujuan kecuali satu. Tadi gambarannya, seseorang yang berzikir la ilaha illallah, berzikir la ilaha illallah, atau zikir Allah atau subhanallah atau alhamdulillah ataupun yang lain-lainnya, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya tujuannya apa? Tujuannya saya adalah Allah taala, misalnya. Terus tujuan yang kedua adalah supaya saya ini mendapatkan rezeki yang banyak. Tujuan yang ketiga agar saya diselamatkan dari surga, misalnya. Yang keempat, agar saya ini diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Kenapa?
Ya tadi dijelaskan, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Kan? Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Ya karena dalam hati itu ketika melakukan suatu perbuatan nggak mungkin ada dua tujuan, nggak bisa. Kalau misalnya tadi dzikir kepada Allah tujuannya adalah ada empat tujuan atau ada 5 tujuan, yaitu bisa intisarikan, bisa disimpulkan bahwa sebenarnya tujuannya dia bukan Allah Ta'ala, tapi adalah selain Allah Ta'ala. Ya tadi pengen masuk surga, itu kan. Kemudian pengen menjadi orang yang kaya, pengen memiliki rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan seterusnya. Berarti bisa disimpulkan bahwasanya keinginan yang dia tuju ketika berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya selain Allah. Nah, otomatis yang seperti ini itu tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan di awal tadi, bahwasanya seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dasarnya adalah hanya untuk mengejar cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan selain dari tujuan ini maka itu termasuk kategori syahwat. Gitu. Termasuk kategori syahwat atau selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya bukan berarti misalnya ketika seseorang yang berzikir tapi tujuannya adalah surga, bukan berarti surga itu rendah, bukan itu. Ya karena yang dikejar ini adalah posisi kesempurnaan, makom kesempurnaan, di mana sempurnanya seseorang itu adalah ketika ibadah yang dia laksanakan dengan tujuan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik itu surga atau kenikmatan yang ada di dalamnya, itu akan dia tinggalkan. Kenapa? Ya tadi yang dia kejar itu adalah kesempurnaan. Meskipun surga ini adalah ciptaan Allah Ta'ala yang luar biasa, tetap pada hakikatnya itu adalah makhluk. Hal inilah kenapa yang menjadikan para arifin di zaman-zaman sebelumnya, misalnya seperti Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu ta'ala, seandainya beliau mengatakan, seandainya jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala memasukkan saya ke dalam surga, tetapi saya tidak bertemu dengan Allah, saya tidak dapat melihat, tidak dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lebih baik saya tidak masuk surga, kata beliau. Kenapa? Tadi makom yang beliau kejar itu adalah makom kesempurnaan. Posisi yang beliau kejar itu adalah posisi kesempurnaan. Adapun orang-orang yang misalnya oleh Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang melaksanakan ini dan ini maka dia masuk surga, yaitu adalah motivasi, pancingan untuk berbuat baik. Bukan berarti surga adalah tujuan yang utama dalam melaksanakan ibadah, bukan, karena hakikat surga itu makhluk. Itu meskipun abadi, itu kan. Nah, sehingga dari sini kita pahami bahwasanya ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya kita rubahlah niatnya. Yang awalnya zikir ini tujuannya adalah untuk mendapatkan ini itu, untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan jabatan, kemudian dagangan laris dan seterusnya, kita rubah. Zikir yang dari tujuannya kepada makhluk kita rubah, kita geser menjadi tujuannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun doa, nggak masalah doa. Ya Allah, setelah berzikir la ilaha illallah beres, Muhammad Rasulullah SAW berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa, pengen apa terserah. Jadi kita pisahkan antara ketika kita berzikir kepada Allah tujuannya apa, dan kemudian ketika kita berdoa tujuannya apa, itu harus dipisahkan. Ya artinya ketika kita berzikir tujuannya harus hanya kepada Allah. Ketika kita berdoa silahkan mau doa apa aja, gitu kan? Karena doa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua wahai manusia kepadaku, kepada Allah Ta'ala, maka saya akan mengijabahnya. Itu ya. Kemudian wahdar aidan min ghishil hirfati fa innal ghisya fil hirfati madhmumun syar'an wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pengajian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
dan semoga kita bisa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.